Halo, saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang hadapi dua malaikat kubur. Ini beda muslim dan non-strip muslim. Berikut ini pembahasannya tentang hadapi dua malaikat kubur. Ini beda muslim dan non-muslim. REPUBLIKA-CO. Ini di antara perbedaan antara orang yang beriman dan kufur adalah kemampuan menjawab pertanyaan dua malaikat ketika berada di alam barzakh. Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khasujaradi Al-Baihaqi Syafi dalam kitabnya yang berjudul Itsbat Azab Al-Kabr Sual Al-Malakain menjelaskan kemudahan bagi orang yang beriman saat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Penegasan itu termaktub dalam ayat. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Qiyas Ibrahim 14:27. Peneguhan iman yang dimaksud dalam ayat tersebut juga berlaku kelak di akhirat. Faktor apakah yang dapat meneguhkan keimanan seseorang itu? Salah satunya ialah kesaksian atau syahadat. Menurut hadis riwayat Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa seorang mukmin adalah mereka yang ketika berada dalam kuburnya mampu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan berikrar sebagai pengikut Muhammad SAW. Riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan ayat di atas, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tentang siapakah Tuhan yang ia sembah, agama yang ia peluk, dan siapakah Nabi yang ia taati. Soal itu pun dengan mudah dijawab. Allah lah Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Lalu kuburnya dilapangkan hingga ia beristirahat dengan tenang. Sebaliknya, deretan pertanyaan serupa juga disodorkan kepada orang-orang kafir. Jawaban yang keluar dari lisan mereka hanyalah ketidaktahuan dan kebodohan. Akibatnya, kubur yang ia huni pun akan sempit dan ia akan disiksa. Terkait fakta ini, Abdullah bin Mas'ud membaca ayat, dan barang siapa berpaling dari peringatan, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qiyas Taha 20:124. Baik pertanyaan, siksa maupun nikmat kubur pasti akan terjadi. Ketika jasad telah dikubur, lalu saudara, kerabat, dan para kolega beranjak pergi meninggalkan makamnya, maka orang mukmin ataupun kafir akan mendapat disodori pertanyaan-pertanyaan itu. Hukum Allah berlaku di sana. Seperti dalil-dalil sebelumnya, umat yang beriman menjawabnya dengan enteng. Sedangkan kaum kafir tak kunjung bisa mencerna soal-soal itu secara baik. Siksa dan nerakalah balasannya. Hal ini sebagaimana tergambar dalam riwayat Anas bin Malik. Kehidupan manusia di dunia sangat singkat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian, hanya kepada kami kamu dikembalikan. Ayat ini menyebutkan, jika setiap yang bernyawa di muka bumi, baik manusia, jin, maupun hewan akan menemui ajalnya. Di dunia ini tidak ada yang hidup kekal. Semua yang mengalami kematian akan berpindah ke alam lain, yakni alam kubur. Setelah meninggal dunia, nyawa manusia dicabut oleh malaikat. Mereka akan berpindah ke alam lain. Di alam kubur, manusia yang sudah meninggal akan mengalami satu dari dua kondisi, nikmat kubur atau siksa kubur. Ujar Ustadz Nadi Umar Bakar dalam kajiannya di Masjid Nurul Hidayah Bidakara, Jakarta Selatan belum lama ini. Ustadz Nadi menyebut tidak ada yang lebih menakutkan dari pemandangan di alam kubur saat seseorang mendapatkan siksa. Utsman bin Affan suatu ketika pernah menangis melihat kuburan. Tangisannya bahkan sampai membasahi jenggotnya. Seseorang pun bertanya, tatkala mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis, mengapa engkau menangis ketika melihat perkuburan? Utsman menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaan, ya maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun, jika ia tidak selamat dari siksaan, ya maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Perjalanan di akhirat ini sangat panjang. Kehidupan di alam kubur hanyalah langkah atau gerbang pertama. Kemudian kiamat, dilanjut dengan berkumpul di padang mahsyar. Dilakukan penimbangan amal dan dosa, penghitungan syafaat, telaga Kautsar, lalu melewati Siratal Mustaqim. Ujung dari sekian tahapan ini adalah surga atau neraka. Dari sekian tahapan panjang ini,
Nabi memastikan jika ia mendapat kemudahan ketika di alam kubur, maka kedepannya juga akan mudah. Alam kubur menentukan nasib kedepannya. Nah, seharusnya ini menjadi fokus kita dan dipelajari lebih serius karena ini menentukan nasib kita. Lanjut Ustadz Nabi. Cara mendapatkan keselamatan di alam kubur adalah dengan menjadi orang yang bertakwa, saleh, dan salihah. Muslim yang melakukan berbagai amalan yang dijelaskan Nabi pun insya Allah bisa terhindar dari siksa kubur. Selain itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar terhindar dari siksa di alam kubur. Yang pertama yaitu menjadi mukmin yang bertauhid, memiliki akidah yang benar dan tidak pernah menyekutukan Allah SWT. Dalam setiap langkah dan ibadahnya umat ini selalu ikhlas menjalankan. Bagi setiap manusia yang telah dicabut nyawanya dan diletakkan jenazahnya di dalam kubur, maka ia akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Malaikat ini akan bertanya tentang 3 hal: siapa Rabbimu, siapa nabimu, apa agamamu. Pertanyaan ini sejatinya amat mudah jika dijawab di dunia. Tapi saat di alam kubur nanti jawaban atas pertanyaan ini bukan dari hafalan. Iman dan kesalahanlah yang akan menjawab pertanyaan malaikat ini. Tidak semua orang bisa menjawab ini. Hanya mukmin sejati yang beriman yang bisa menjawab. Bukan yang hanya mengaku Islam dan Muslim, tapi imannya belum merasuk dalam hati. Lanjut Ustadz Nabi. Dalam surah Ibrahim ayat 27, Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Allah SWT akan meneguhkan hati dan iman seseorang, kemudian memudahkannya untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Baru jawaban yang benarlah yang akan keluar. Penyebab lainnya seseorang bisa terhindar dari siksa kubur adalah dengan tidak menjadi orang kafir. Dia akan mendapatkan siksa dari di alam kubur hingga kiamat dan sampai di neraka. Dengan keindahan dunia, keberhasilan, dan harta yang dimiliki di dunia, orang kafir hanya menikmatinya sebentar di dunia. Setelahnya ia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Dalam Al-Mu'min ayat 46 Allah bersabda, kepada mereka Firaun dan bala tentaranya ditampakkan neraka setiap pagi dan petang. Salah satu bentuk siksaan yang diberikan Allah SWT kepada orang kafir di alam kubur adalah menampakkan bentuk neraka tiap pagi dan petang. Sementara bagi orang mukmin akan ditampakkan surga tiap pagi dan petang. Para mukmin ini akan lolos dari siksa kubur. Nabi SAW berkata, mereka akan dihamparkan permadani dari surga, dibukakan pintu dari surga, sehingga berebuslah wangi surga. Kaum kafir akan disempitkan kuburnya, hingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan, dicabik-cabik ular yang besar dan ganas, serta dibukakan pintu neraka. Cara lain terhindar dari siksa kubur adalah dengan tidak menjadi orang yang munafik. Orang munafik ini tidak peduli pada Allah SWT sebagai penciptanya. Ia tidak mau mencari ilmu tentang agamanya. Ciri-ciri orang munafik menurut Nabi adalah apabila ia berbicara maka ia berbohong, bila berjanji maka ia ingkar, dan ia berkhianat jika diberi amanah, ujar Ustadz Nabi. Nah, itu tadi pembahasan tentang hadapi 2 malaikat kubur ini, beda muslim dan non-muslim. Apa pendapatmu? Dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.